kate muring-muring jak muring-muring karo aku. Ya cukup engko nek dhek ditangkep, lho pulang ngomong kerupuk. Iku sing ngomong sing ngelor jemana apa lak cak emu lho. Kalau kowe kerupuk kerupuk. Tadi kan ditangkep kerupuk. Nah, begini Mas Toto, boleh nggak saya minta lagi kepada Pak Franky, conditioning atau pengkerupukan nasional ini di wilayah apa saja dalam konteks memberi contoh mengenai penciptaan lubang-lubang tikus. Kalau Pak Franky bersedia sampai batas yang Pak Franky merasa tidak ada masalah, saya senang. Nanti sama Mas Iwan juga saya minta dikit lagi nambahin mengenai contoh bagaimana kadang-kadang kerupuk iya gak perlu dodol kerupuk temenan. Wong ini harus butuh kerupuk. Iki kan saking gobloknya menungso. Wong ini harus butuh kerupuk nemen, suwe-suwe gak kerupuk temen gak apa-apa, yang penting rasa kerupuk. Ini tak betul. Wong saiki iki ayam ini gak penting, sing penting mie rasa kaldu ayam. Perkara ono ayam itu gak penting, yang penting ada rasa ayam. Demikian juga di dalam berkebudayaan dan beragama, Gusti Allah gak penting, yang penting ono bau-bau Tuhan. Lalu kan pertanyaan di TV kan gitu, ini kok lagunya ada bau-bau Tuhan. Ada nih Gusti Allah itu mambu nemen. Nah, salah satu lubang tikusnya itu adalah ketika orang sudah terkondisi sehingga kadang-kadang bukan kerupuk murni pun jika iya apa ae iku wis dianggap kerupuk, sing penting jek iso mopok nang sing penting ijo iku mang lho. Sing penting pokoknya kata ijo seneng atine perkara gak panen iku lain masalah lah ngono. Iki sing dimaksud beliau tadi. Memang di Indonesia orang-orang suka seperti itu, makanya dulu kan kita ngomong mengenai bedanya Tuhan sama ketuhanan gitu. Nek ketuhanan itu kan pokoknya yang penting rodok-rodok ono Gusti Allah didik kan gitu. Nek Tuhan itu ya Tuhan benar sebagai subjek kan gitu. Nah, kerupuk juga begitu, orang bisa membeli apa namanya sesuatu yang tidak nyata karena mitologi atau mitos juga merupakan komoditas yang luar biasa. Gitu loh, ojo meneh kok sampean rene iki janjane ono mitose. Ono sing tak jadi nek wong teko pengajian jamat. Jangan disangka golek kebenaran kok. Ya ono sing golek kebenaran, tapi ya ono sing golek berkah, ono sing golek kepingin badi, ono sing kepingin ngrungokno iki ono ramalan tegak kira-kira. Kayak Gusali zaman di Sidoarjo biyen kaget kok jamaah aku akeh temen akhir-akhir iki ternyata togel pas. Jadi Gusali itu nek ceramah itu mesti nganggu fabel, nek gak gajah, cerita macan, cerita siri-siri nggudo macamnya mangkel diuber-uber, terus siri-sirine apa jenenge mlebu semak-semak, terus hilang, terus macannya ketemu sapi, ketemu kebu kon di siri-siri mang. Oh ngertos kula, endi? Yo mosok ngandani tok kecut, ngono kok. Wis apa njaluk bayar apa sampai nambung bokong kula sik. Akhirnya macan nyambung bokonge, terus ditutupno diuber meneh karo macan, tutuk kono ilang meneh ketemu sapi njaluk diambung bokonge, akhirnya terus ketemu Pak Rahmat. Sing dodol kerupuk. Terus macane wis pinter. Pak Rahmat, sampai lo siri-siri. Loh, siri-siri itu apa? Kepingin lo tak? Loh, nek kepingin lo sampai nabung bokong pulau. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan saya yakin teman-teman punya kesadaran. Tadi yang sudah cerdas tolong kasih tahu yang belum cerdas, yang belum cerdas tolong tanya kepada yang cerdas. Tapi saya kira poinnya sangat jelas bahwa seluruhnya itu gak ono sing duduk lubang. Ya, kalau itu kita bikin badan semuanya berlubang, sebenarnya badan itu sudah tidak ada karena seluruh badan itu sudah lubang itu sendiri. Indonesia itu gak ono mergo kabeh wis bolongan tok. Nek bolongan kegedean tak ono rasane sih. Kok dilebono sandas-sandas sih.
jebule kok ngepek-ngepek cara Jawa Timur. Jawa Timur. Mari Pak Franky, mungkin Pak Franky bisa kasih contoh spesifik sedikit kecil aja bagaimana lubang tikus itu dibikin sedikit aja satu contoh. Kalau Pak Franky tidak bersedia nggak apa-apa juga, tapi saya kira kok masa Pak Franky nggak bersedia. Tadi sudah ada contoh. Jadi sudah dipromosi mengenai pupuk. Cara keluar itu kan subsidi, pupuk subsidi. Nah, promosinya itu kan produksinya sekian besar, tercapai sekian besar, benar atau enggak nggak tahu kan? Melalui benih. Tentunya salurannya kan ada tangan penyalur kan, yang menyalurkan. Jadi tergaruk kan, itu contoh satu. Sama juga subsidi, bisa saja subsidi mengenai minyak. Kan premium kan subsidi kan, 4.500. Tentu perbedaannya mungkin 4.000. Kita ini kan negara kepulauan. Siapa yang tahu umpamanya di Palu kurang premium, kalau satu kapal hilang kan hilang juga. Saya kan kapal. Jadi di dalam hal itu ada pola-pola yang perlu diperhatikan. Masih ada yang akan diumumkan oleh camat, ya. Wan titipan. Contoh aja, itu lubang tikus dibikin itu bagaimana? Contoh satu aja, awakmu lah mau dibilang mau berbolongan pasal Gini teman-teman ya, kita tadi bicara dari hulu dan hilir, dan hulunya itu mulai dari, saya konsisten pada inilah jelas, pada sikap, pada pemikiran di awal bahwa hulu problem ini adalah dari undang-undang dasar, dari konstitusi. Dan pertanyaannya adalah, apakah ketika konstitusi dirubah itu adalah benar-benar merupakan satu kehendak rakyat sebagai sebuah kontrak sosial, karena konstitusi itu harus merupakan perwujudan dari keinginan rakyat, atau pasal-pasal dalam konstitusi itu dibuat sedemikian rupa untuk membuat satu sistem yang para tamu itu menjadi nyaman. Itu satu. Kalau itu analisisnya, maka berarti pada pembuatan itu sudah merupakan satu lubang besar. Ini loh, kan gawe jalan besar dulu, ya. Nanti jalan-jalan cabangnya kita bikin berbarengan. Makanya banyak pasal-pasal di dalam konstitusi itu yang bunyinya bla 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 yang akan diatur kemudian dengan undang-undang. Pasal sekian bla 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 yang akan diatur kemudian dengan undang-undang. Artinya kita bikin jalan utama bahwa dari tim ke istana itu ada arus utama yang jalan-jalan belokannya itu nanti akan diatur kemudian oleh undang-undang. Dia tidak tegas. Kalau kita ingin membuat sebuah konstitusi yang jelas lubangnya lurus tiba-tiba sampai ke istana, belokannya jangan terlalu banyak undang-undangnya. Nah, nanti lalu setelah konstitusinya selesai, 4 kali perubahan dalam waktu sangat cepat. Dan perdebatan akademiknya itu betul ada, tetapi tidak ganyang. Beda kalau kita melihat ke perdebatan ketika konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang awal itu dibentuk. Ini satu. Nah, kemudian di undang-undang tersebut, umpamanya perubahan investasi dari sekian puluh tahun menjadi 95 tahun, walaupun itu nanti dibatalkan lagi.
apakah itu benar-benar kehendak rakyat atau ada tamu lagi yang berpesan. Situ lubang sangat besar. Umpamanya undang-undang tentang yang paling besar itu penanaman modal. Proses pembuatan lubang menggunakan undang-undang yang paling pertama kali itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 73 ketika Soeharto pada Orde Baru itu pertama kali. Jadi modusnya itu sudah bukan baru kemarin-kemarin tapi dari awal. Nah akhirnya pemerintah karena sudah proses pembuatan aturannya adalah lubang-lubang besar, maka berarti yang harus memimpin adalah orang-orang yang bisa mengamankan agar ketika kita mau masuk lubang itu kita aman. Maka ketika fungsi orang-orang yang menduduki jalan-jalan utama, jalan-jalan sekunder di luar jalur utama itu, maka harus diyakinkan bahwa itu adalah orang kita. Nah, ketika dia fungsinya adalah orang suruhan atau orang yang memang berfungsi seperti itu, maka dia tidak mungkin membuat agar jalan ini nyaman sampai kepada ujungnya, tetapi adalah apa yang dipetik dari dirinya. Maka banyak sekali proyek-proyek yang harus kita telusuri agar kita memahami ini proyek beneran apa sekedar bohong-bohongan. Artinya kalau kita membangun sebuah bangunan, prinsipnya. Dan untuk yang terakhir sebelum kita mohon ke Kiai Hasan Sahal, teman-teman sekalian, saya kira nyambungnya begini, yang terhadap primer sekundernya keuangan di Indonesia. Sebab selama ini kita sengaja digiring untuk memfokuskan diri kepada yang sebenarnya tidak primer. Maka ada bandingan 70 dan 30%. Selalu yang disalah-salahkan adalah yang include 30%. Sehingga tersembunyilah betapa lubang itu begitu besar. Lubang tikus dan tikusnya di wilayah 70%. Kan gitu. Ini tolong kita pelajari kembali. Selalu kita disuruh memiliki stigma dan menjelek-jelekan yang di wilayah 30%. Dan selalu, bahkan menurut Mas Arya tadi, di undang-undang kita tidak dikenal pasal yang menyangkut pemerasan ya. Yang ada suap. Padahal yang terjadi menurut saya ya gak suap, gak ono suap, sopo belum nyuapi. Sing ono menawarkan sesuatu tidak diterima kalau tidak membayar. Setelah 3 kali diperas untuk membayar, yang keempat dia tidak perlu menawarkan lagi, dia langsung membawa bayaran. Nah yang keempat ini disebut suap. Jadi nek kon gak gelem melumah tak kapal gitu kan, gitu kan. Begitu melumah dia terus tidak dipukul. Terus 3 kali melumah dia selamat dipukul, maka yang keempat gak perlu disentak, dia langsung melumah. Gitu betul. Begitu yang keempat dia langsung monggo mas, monggo yang keempat gitu. Jadi yang terjadi bukan suap, yang terjadi pemerasan kan gitu. Tapi di pasal hukum tidak ada, karena pasal hukum yang diciptakan itu adalah lubang tikus yang disengaja untuk menjerat tikus-tikus kecil di kalangan level kedua, yaitu dunia usaha. Karena tikus-tikus besar ini tidak mau dijerat, karena mereka tidak akan pernah mau membuat pasal untuk menjerat mereka sendiri. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kita ini kesimpulannya, saya gini agak sedikit perintah ini, bulan depan di seluruh Makyan, dari KC, Mojopat Syafaat, Gambang Syafaat, Kenduri Cinta, Bang Wetan, Padang Bulan, Obor Ilahi, Barada, maupun Paparan yang Ate dan lain sebagainya. Kalau bisa ada layar untuk membuka supaya semua mengerti persis sampai angka-angkanya. Keuangan kita itu begini loh. Tikusnya ini, lubangnya di sini. Lubangnya tidak hanya aktiva pasifa tapi juga sejak amandemen. Itu juga sudah lubang. Penghilangan MPR segala macam. Jadi keseimbangan trias politika yang sekarang kita modifikasi sedemikian rupa, itu juga lubang tikus sebenarnya. Jadi lubang tikusnya itu sama dengan hadis palsu lah. Jadi hadis palsu itu diciptakan banyak sekali atas nama amandemen segala macam. Anda tahu kan kalau Anda mengacu kepada hadis palsu, rusaknya Islam itu juga karena begitu banyak rombongan-rombongan tikus bikin lubang di dalam kepentingan
yang bisa mengatasnamakan Islam. Hadis palsu, seluruh hadis itu jumlahnya sekitar 800.000. Yang palsu mungkin sampai 700.000. Jadi barang siapa tidak beli mie Bogasari masuk neraka, misalnya itu ya. Misalnya itu ada, jadi kalau direktur Bogasari akan bikin hadis seperti itu. Jadi